Dalam suatu negara demokrasi, pemilu merupakan pilar utama dari sebuah proses kompetisi politik untuk melahirkan pemerintahan yang legitimit. Pemilu pada hakikatnya merupakan proses di mana rakyat sebagai pemegang kedaulatan memberikan mandat kepada calon pemimpin untuk menjadi pemimpinnya. Pemilu menjadi bagian penting dari sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia. Dan kehadiran lembaga pengawas pemilu dalam proses pemilu maupun pemilihan merupakan hal penting yang menentukan keberhasilan pemilu maupun pemilihan. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten atau Bawaslu Kabupaten dibentuk berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Tepat pada tanggal 15 Agustus 2018, Bawaslu Republik Indonesia melantik 3 anggota Bawaslu Kabupaten Kulon Progo dengan masa jabatan 2018 hingga 2023, yakni Ria Harlinawati SIP MA yang menjabat sebagai Ketua sekaligus Koordinator Divisi Pengawasan, Humas, dan Hubungan Antar Lembaga, Panggih Widodo SSI sebagai Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa, serta Wagiman SPD sebagai Koordinator Divisi SDM, Organisasi, Data, dan Informasi. Kantor Bawaslu Kabupaten Kulon Progo bertempat di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, nomor 83, Bedungan, Wates, Kulon Progo. Wilayah pengawasan Bawaslu Kabupaten Kulon Progo terdiri dari 12 kapanewon serta 1 kelurahan dan 87 kalurahan. Bawaslu Kabupaten Kulon Progo memiliki 3 divisi, dan setiap divisi memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama, Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Data Informasi mengkoordinasikan fungsi yang kedua, Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Antar Lembaga mengkoordinasikan fungsi yang ketiga, Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa mengkoordinasikan fungsi pelaksanaan tugas dan fungsinya. Kantor Bawaslu Kulon Progo dilengkapi sarana dan prasarana yang cukup memadai, antara lain ruang komisioner, ruang sekretariat,
ruang staf, ruang tamu, ruang satpam, ruang rest area, ruang musola, ruang pendopo. Ruang sentra Gakumdu. Ruang ini digunakan untuk melakukan pembahasan tindak pidana pemilu bersama kepolisian dan kejaksaan yang tergabung dalam anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Ruang sidang. Ruang ini digunakan untuk melaksanakan sidang penanganan pelanggaran administrasi pemilu maupun sidang penyelesaian sengketa. Ruang pojok pengawasan. Ruangan milik Bawaslu ini digunakan sebagai wadah interaksi antara Bawaslu Kulon Progo dengan masyarakat. Ruangan ini didesain selayaknya sebuah perpustakaan mini yang berisi buku-buku dan beberapa dokumentasi kinerja Bawaslu Kulon Progo. Pojok pengawasan ini merupakan ruang publik yang dapat dikunjungi oleh seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan informasi terkait Bawaslu Kulon Progo, di mana di dalamnya terdapat ruang layanan PPID. Pojok pengawasan juga dilengkapi dengan studio mini yang digunakan untuk kegiatan kehumasan Bawaslu Kulon Progo. Ruang Media Center, yaitu ruangan khusus yang disediakan untuk pelayanan informasi dan komunikasi, seperti keperluan press conference atau kegiatan lainnya. Berikut ini adalah alur prosedur permintaan informasi data pengawasan pemilu. Yang pertama, masyarakat datang ke Bawaslu Kulon Progo. Yang kedua, menuju ke ruang satpam atau front office. Yang ketiga, petugas satpam menerima dan menanyakan keperluan tamu. Yang keempat, petugas satpam meminta tamu mengisi buku tamu. Yang kelima, satpam mengarahkan ke ruang PPID jika tamu menanyakan permintaan informasi. Yang keenam, petugas PPID mempersilahkan tamu untuk duduk dan menanyakan informasi yang dibutuhkan. Yang ketujuh, tamu mengisi formulir permintaan informasi. Dan yang terakhir, masyarakat tinggal menunggu hasil informasi yang diminta. Selanjutnya adalah alur prosedur laporan masyarakat tentang pelanggaran pemilu. Yang pertama, masyarakat datang ke Bawaslu Kulon Progo menuju ke satpam atau front office. Yang kedua, petugas satpam menerima dan menanyakan keperluan tamu yang datang. Yang ketiga, petugas satpam meminta tamu mengisi buku tamu. Yang keempat, petugas satpam meminta pelapor masuk ke ruang staf penerimaan laporan. Yang kelima, staf menerima pelapor. Yang keenam, staf menanyakan keperluan laporannya dan meminjam KTP untuk dicek dan difotokopi. Yang ketujuh,
pelapor diminta mengisi laporan model B1 dengan dipandu staf. Yang kedelapan, pelapor menandatangani form B1 yang sudah diisi. Yang kesembilan, staf membuat tanda terima laporan dalam rangkap 2, yaitu 1 lembar untuk pelapor dan 1 lembarnya lagi disimpan untuk arsip. Setelah itu, proses laporan telah dianggap selesai. Dinamika proses pemilu yang ada di Indonesia melahirkan cukup banyak tantangan dalam pelaksanaan pengawasan pemilu maupun pemilihan. Untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut, Bawaslu Kulon Progo telah menciptakan program-program yang kreatif dan inovatif demi terwujudnya pencegahan dan pengawasan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Dan demi terwujudnya pemilu yang bersih dan berintegritas, Bawaslu Kulon Progo senantiasa melibatkan masyarakat untuk turut aktif mengawal dan mengawasi proses demokrasi di Kulon Progo melalui kegiatan pengawasan partisipasi. Masyarakat yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran pemilu atau pemilihan, silakan melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Kulon Progo. Jika tidak sempat melaporkan, sampaikan informasi melalui telepon atau media sosial. Semua laporan dan informasi yang diterima akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jangan takut dan jangan ragu untuk melapor demi tegaknya keadilan pemilu dan pemilu yang berintegritas.